Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saudara-saudara saya akan mengajarkan satu materi untuk saudara. Saya beri judul The Power of Number atau kekuatan angka. Seperti kita ketahui saudara-saudara, bahwa di dalam kitab suci kita itu banyak angka-angka. Termasuk kalau saudara membaca di dalam kitab Gilyahna, di sana diberitahukan bahwa Tuhan menyuruh kita yang berhikmat untuk menghitung bilangan binatang itu. Dan bilangannya adalah 666. Itu angka, bicara angka. Dari angka tersebut kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Malam hari ini saudara-saudara, saya beritahukan kepada saudara sekalian bahwa teks Ibrani, ya ini huruf-huruf Ibrani, itu sangat berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin, A, ya sudah A saja. B, ya sudah B saja. C, ya C. Tapi berbeda dengan huruf Ibrani. Kalau huruf Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya, itu memiliki arti, saudara. Dan saya katakan bahwa huruf Ibrani itu memiliki spesifikasi yang luar biasa. Yang pertama adalah huruf itu sendiri, seperti kita lihat di sini, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Huruf ini disebut dengan piktograf. Piktograf itu artinya picture dan grafik, atau huruf dalam bentuk gambar. Piktograf itu seringkali kita temukan di jalan-jalan. Kalau saudara melihat ada orang gambar di jalan raya, orang sedang melangkah begini, itu tandanya apa? Tempat penyeberangan jalan. Kalau di satu terminal ada gambar laki-laki dan perempuan sedang berdiri, namanya apa? Toilet. Nah, semua sudah hafal saudara, itu yang disebut dengan piktograf. Nah, huruf-huruf Ibrani ini juga piktograf. Alef itu artinya ehad, artinya esa, artinya tunggal. Alef juga bisa berarti strong atau kuat. Alef juga bisa berarti kepala sapi. Alef itu juga bisa berarti divine atau sesuatu yang ilahi. Itu alef. Bet itu artinya rumah. Kita mungkin pernah mendengar kata Bethlehem. Bet itu rumah, lehem artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Kemudian kita mengenal kata Betel. Bet itu rumah, L-nya itu singkatan Elohim. Jadi rumah Elohim atau rumah Tuhan. Gimel. Gimel ini artinya onta. Bahasa Inggrisnya camel. Kalau saudara lihat gambarnya kan seperti onta. Ya. Kemudian Dalet itu pintu. Ya. Kemudian He itu bisa berarti lihatlah, bisa berarti hembusan nafas dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari huruf-huruf Ibrani. Nah, huruf Ibrani itu juga memiliki filosofi sendiri, saudara. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu adalah filosofi dari setiap huruf. Bukan cuman alef, bet, gimel, dalet, cuman itu saja, tidak. Di samping dia membentuk sebuah gambar, dia juga memiliki filosofi. Kita mungkin pernah
mengerti tentang huruf nama dari Bapa kita di Shamayim, yaitu Yahweh. Yahweh itu ditulis dengan Yod He Waw He. Yod itu artinya tangan, He itu artinya lihatlah, Waw itu artinya paku, He artinya lihatlah. Jadi kalau diterjemahkan, lihatlah tangan, lihatlah paku, itu menggambarkan tentang Yeshua yang mati disalib, tangannya dipaku. Nah saudara yang terkasih, huruf Ibrani itu tidak hanya terbatas pada soal gambar dan filosofi, tetapi di huruf Ibrani itu ada angka-angka. Seperti Alef itu nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, Dalet nilainya 4, He nilainya 5, Waw nilainya 6, Zayin nilainya 7, Het nilainya 8, Tet nilainya 9, Yod nilainya 10, dan seterusnya. Nilai-nilai dari setiap huruf itu disebut dengan gematria. Nah saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini setelah angka 10, maka bukan 11, tapi 20, 30, 40, begitu sampai 90, 100, 100, 200, 300, 400, 500 sampai 900. Nah di sini ada kaf sofit atau kaf akhir, ini mem akhir, ini nun akhir, ini p akhir, dan ini sade akhir. Jadi kalau sebuah huruf begitu ternyata di akhirnya itu ada huruf sade, maka bentuk hurufnya bukan begini, tapi berubah seperti ini. Begitu juga kalau ada satu kalimat, ya tadi saya katakan kalau ada satu kalimat ternyata kalimat huruf akhirnya itu sade, maka hurufnya tidak begini nulisnya, tapi begini. Kalau kita melihat satu kalimat huruf akhirnya itu adalah mem, maka nulisnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ketika akhir kalimat itu huruf akhirnya adalah nun, maka nulisnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Sampai di sini paham saudara-saudara? Halo, paham? Oke, puji Tuhan. Kita lanjut. Nah, kalau kita mau meringkas huruf-huruf itu agar membacanya mudah adalah seperti ini. Alef nilainya 1, Bet nilainya 2. Sekarang kalau kita berkata samek, maka samek nilainya adalah 60. Kalau kita bilang mem, berarti nilainya 600. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Kalau kita bilang shin, berarti nilainya 300. Sampai di sini paham? Saudara tangkap aja dulu, ya. Gambar ini saudara tangkap saja, nanti saudara akan tahu maksudnya. Nah sekarang kita juga melihat di huruf-huruf Yunani. Ini ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, stigma, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, minusi, dan seterusnya. Dulu saudara-saudara, ketika kita masih belum memanggil nama Bapak Yahweh, saya pernah belajar bahasa Yunani dari sebuah buku yang berjudul Koine. Itu sangat enak sekali untuk dipakai membaca atau belajar bahasa Yunani. Sehingga ketika saya sudah bisa membaca teks Yunani, pada waktu tahun 96 kalau tidak salah, saya mendapat kesempatan untuk ke Israel pertama kali. Saya ingat pada waktu itu kurs dolar itu masih 1.500 $1.
Dan saya pergi ke Israel, sangat murah sekali, ada tur promosi dari salah satu tur di Indonesia ini dengan tur di Israel. Dan ada sekitar 300 orang yang dipilih cuman 20 orang saja. Dan saya termasuk orang yang dipilih untuk ikut tur tersebut. Sesampai di Israel, saya berpikir setidak-tidaknya saya pasti akan bisa membaca tulisan Yunani, saudara. Tetapi betapa terkejutnya saya ketika sampai di Israel, ternyata saya tidak menemukan huruf Yunani satu potong pun tidak ada. Yang ada hanyalah huruf Arab, huruf Ibrani, dan bahasa Inggris. Saya berpikir, ada apa ini? Katanya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Logikanya kita hidup dalam perjanjian baru, pasti banyak tulisan Yunani. Ternyata saya tidak menemukan tulisan Yunani satu kalimat pun. Tetapi saya tidak tahu jawabannya, saudara. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, maka di tahun 2000 saat Bapak Yahweh memberikan pencerahan dalam hidup saya, untuk saya harus memberitakan nama besar Bapak Yahweh, disitulah ketika saya memberitakan, maka ada banyak hal yang tersingkap di pikiran saya, yang tadinya seolah-olah pikiran saya itu terselubung oleh tirai itu disingkapkan dan dibuang, sehingga saya bisa melihat sebuah gambaran yang nyata, bahwa iman kita itu bukan berasal dari Yunani, tetapi dari Ibrani. Jadi apapun yang bernuansa Ibrani, itu berarti akar iman kita, bukan Yunani. Kalau Yunani itu sudah antisemitik, saudara. Rumputnya pun berbeda. Ibrani itu rumputnya adalah rumpun Semitik. Kalau Yunani rumputnya adalah rumpun Indo-Eropa. Nah, disitulah Tuhan mulai singkapkan banyak hal, sehingga saya mulai mempelajari bahasa Ibrani. Setidak-tidaknya saya bisa membaca. Itu kerinduan saya, saudara. Dan ternyata Tuhan singkapkan banyak hal, bukan cuma namanya Bapak Yahweh, tetapi kita juga sudah mengerti tentang nama Sang Juru Selamat kita, yaitu Yahweh Sebaot, yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dialah Yeshua HaMashiach. Jadi saya melihat di huruf Yunani pun ternyata ada angka gematria. Ini angka gematria, saudara. Sama seperti huruf Ibrani memiliki angka gematria. Kita melihat satu contoh misalnya saja ya. Kalau kita lihat dari angka gematria Yunani, nama Yesus dalam aksara Yunani itu begini ya, ini Yesus. Karena huruf atau kalimat Y atau huruf Y dalam bahasa Yunani itu tidak ada. Kalau Y berarti nulisnya IE, membacanya IE. Kalau Ya berarti nulisnya IA, ya. Kalau Yo berarti nulisnya IO. Nah, ini kan seperti ini. Yesus itu punya nilai, ya. Nilainya adalah 694 gitu. Ini adalah nilai yang ada. Sekarang gematria Romawi. Huruf Romawi itu juga berbentuk aksara, ya. Berbeda dengan Ibrani dan Yunani, di mana setiap aksaranya dapat bernilai angka. Di dalam aksara Latin hanya aksara saja yang mempunyai angka, yaitu I 1, V itu 5, X itu 10, L itu 50, C
itu 100, D 500, dan M 1000. Jadi tiap-tiap bahasa itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, saudara. Nah, ini saya tunjukkan tentang angka gematria Romawi seperti ini, ya. Tetapi saya tidak akan membahas angka gematria Romawi. Forget it, kita lupakan saja. Karena itu bukan akar sumber kita. Sehingga saya pun akhirnya tahu bahwa perjanjian baru aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Sekalipun di sekolah-sekolah teologi mengatakan bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, saya menemukan bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Apalagi Petrus atau Kefa. Kefa ini adalah murid Yesua dari nelayan biasa yang tidak pandai berbahasa Yunani. Mustahil dia menulis perjanjian baru dari bahasa Yunani. Tidak mungkin, saudara. Tetapi saya malam ini tidak akan membicarakan hal itu, tapi yang saya bicarakan adalah keunikan dari huruf Ibrani. Nah, saya ambil contoh keunikan huruf Ibrani yang memiliki angka gematria. Coba saudara perhatikan. Ya, sekali lagi saya sampaikan di sini, gematria adalah ilmu menghitung nilai pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa bernilai sama, mempunyai hubungan tertentu satu dengan yang lain. Dalam Yudaisme, hal ini sangat penting karena sebuah nama atau kata akan memiliki energi atau kekuatannya sendiri. Sebagai contoh dalam cerita mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan antara langit dan bumi. Ini tangga Yakub. Ketika Yakub sedang bermimpi, dia memimpi ada tangga yang menuju ke Shamayim, saudara. Nah, di tangga itu ada malaikat yang turun naik ke sana kemari. Nah, kata tangga Yakub itu bahasa Ibraninya adalah Sulam Yakov. Ya, ini Sulam Yakov. Sekarang saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Beresit 28 ayat 12, coba kita lihat sejenak ya. Ayo kita lihat ayatnya saudara. Kitab Beresit atau kitab Kejadian Kitab Beresit atau Kitab Kejadian, sebentar saya cari ya, Kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-12, beginilah bunyinya. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, dan ujungnya sampai langit. Dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik turun di atasnya. Nah, dari ayat ini saudara, kita menemukan kata tangga di mana Yakub mendapatkan mimpi. Tangga itu bahasa Ibraninya adalah sulam. Kemudian kata sulam kita hitung pakai angka gematria. Tangga tadi dihitung dalam angka gematria Ibrani ternyata memiliki nilai seperti ini. Samek itu nilainya 60, Lamet nilainya 30, Mem nilainya 40, totalnya 130. Sekarang mari kita lihat kata Ibrani untuk Sinai. Sinai ya,
memiliki nilai numerik yang sama meskipun terdiri dari huruf yang berbeda. Unik ya saudara, hurufnya beda tapi nilainya bisa sama. Saudara perhatikan, Samek nilainya 60, Yod nilainya 10, Nun nilainya 50, Yod nilainya 10, total 130. Oleh karena itu, salah satu interpretasi tangga Yakub atau Jacob's Ladder dapat dihubungkan dengan pemberian Torah kepada Bani Israel di Gunung Sinai. Jadi ada keterkaitan antara tangga Yakub dengan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Itu unik sekali saudara. Ya. Nah, ini dia. Seperti di kitab Beresit 31 ayat 18. Saya akan baca untuk saudara. 31 18. Keluaran ya, maaf. Keluaran atau Shemot pasal 31 ayat 18. Dan dia memberikan kepada Moshe setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Jadi kata tangga dan kata Sinai itu memiliki nilai yang sama. Jadi ada keterkaitan antara peristiwa Yakub yang mimpi dan peristiwa yang ada di Gunung Sinai. Ada hal yang cukup menarik lagi, yaitu penulis Perjanjian Baru juga menggunakan metode gematria. Misalnya penerapan dalam penulisan silsilah Yeshua HaMasyiah dalam hubungannya dengan sejarah Israel. Matius menghubungkan Yeshua dengan Daud, bapak leluhurnya saat menjadi manusia ke bumi ini. Di dalam kitab Matityahu atau kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Ya, di kitab Matityahu atau Matius 1 ayatnya yang ke-17. Jadi dari Avram sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Dan dari pembuangan Babylon sampai Hamasyiah ada 14 generasi. Saudara perhatikan kata 14. Ini 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Hamasyiah. Oleh karena itu, kata Daud ini bisa memiliki nilai yang sama dengan angka 14 ini. Dalet nilainya 4, waw nilainya 6, dalet nilainya 4, jumlah adalah 14. Sangat unik sekali bukan saudara-saudara? Ada saling keterkaitan. Nah sekarang kita lihat begitu juga dengan Yeshua. Yeshua saudara-saudara itu memiliki nilai 386. Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, sangat luar biasa sekali. Tetapi saudara, nilai tulisan atau nama Yeshua yang 36 ternyata sama dengan huruf Shem Elohei. Shem Elohei itu artinya nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan, nama Tuhan
dengan nama Yeshua itu sama, 386, Shin 30, Mem 40, Alef 1, Lamet 30, He 5, Yod 10, 386. Tetapi kita melihat kata Yahweh in Messiah atau Yahweh be-Mesia itu juga nilainya sama. Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5, Bet itu 2, Mem itu 40, Shin itu 30, Yod itu 10, Het itu 8. Nilainya 386. Sama. Jadi kalau begitu saya katakan Yahweh dalam Mesias itu sama dengan Yeshua. Nama Tuhan juga sama dengan Yeshua. Oleh karena itu saudara, dari huruf-huruf ini maka sangatlah jelas bahwa nama Tuhan yang benar adalah Yeshua. Amin. Melalui nilai atau angka, maka di situ kita mematahkan semua argumentasi manusia yang mengatakan bahwa Yahweh yang menjadi manusia itu ada yang mengatakan oh namanya Yahusa. Ada juga yang mengatakan oh namanya Yahshua. Ada yang mengatakan namanya Yehoshua. Dan orang mengatakan it's okay, no problem. Itu hanya sebuah padanan kata atau satu kesamaan logat, gak masalah. Mau Yeshua boleh, mau Yahshua boleh, mau Yahushua boleh, mau Yeshua juga boleh, sembarang. Dan saya katakan kalau kita tidak mengenal angka gematria, kita bisa saja berkata enggak apa-apa, ya, enggak masalah. Mau Yahshua boleh, mau Yehoshua juga boleh, mau Yahusa juga boleh, karena kita tidak mengenal angka atau tidak mengenal gematria. Walaupun memang ada orang yang kadang ngotot, oh yang benar Yeshua, enggak, yang benar Yeshua, ribut sendiri saudara. Tapi ada juga yang tidak mempermasalahkan. Ada yang mengatakan oh Yahshua juga enggak apa-apalah, toh kita orang goyim, salah-salah dikit dia maklum. Ada yang bilang begitu. Saya pun mengatakan silahkan saja kalau orang mau mengatakan begitu. Tapi kalau ditanya yang paling tepat itu yang mana, baru kita pakai nilai gematria, akan ketahuan tepatnya itu yang mana. Sekarang pertanyaan saya, apa yang saya sampaikan ini saudara paham atau tidak? Paham. Kita lanjut saudara. Ya, begitu juga dengan Yeshua. Saya ulang ya, Yeshua nilainya 386. Nama Tuhan juga sama, 386. Yahweh be-Mesia juga 386. Jadi pertanyaannya, kalau tulisan Yod Shin Wo Ayin saya ganti dengan Yahshua, saudara nilainya jadi 386 atau tidak? Tidak mungkin jadi 386 saudara. Yang lebih lucu lagi, ada orang yang mengatakan Yahshua ngotot, lalu saya tanya, kalau Anda berkata Yahshua, itu tulisan Ibraninya seperti apa? Dia berkata tulisan Ibraninya adalah Yod He Waw Shin Ayin. Saya bilang salah. Yod He itu membacanya Yah, itu betul.
Tapi ketika belakangnya dikasih huruf waw, maka bukan lagi Yahshua. Tapi kalau Yah ada huruf waw, itu dibaca Yahu. Shin ayin sha, jadi Yahu sha. Kalau Anda mengatakan Yahshua itu ngawur. Kalau Yahshua itu logikanya adalah Yod He Shin Waw Ayin, itu baru Yahshua. Tapi dalam kitab suci kita tidak ada nama itu. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ya, jadi kalau begitu sekali lagi, yang paling tepat adalah Yeshua. Karena Yeshua nilainya 386, sama seperti kata Sem Elohe atau nama Tuhan. Jadi kalau nama Tuhan itu jumlahnya 386, nah tinggal kita cek saja Yahshua 386 atau tidak. Kalau tidak, berarti bukan nama Tuhan. Yahshua jumlahnya 386 atau tidak? Tidak, ya berarti bukan nama Tuhan. Yehoshua itu nilainya 386 atau tidak? Kalau tidak, ya bukan nama Tuhan. Tapi kalau Yeshua Yod Shin Waw Ayin nilainya sama dengan nama Tuhan, berarti nama Tuhan itu adalah Yeshua. Sampai di sini jelas? Ya, saya berharap saudara, kalau saya bilang saudara bilang jelas, betul-betul jelas. Jumlahnya 386. Jadi Yahweh, ya, Yod Shin Waw Ayin itu jumlahnya 386. Sekarang saudara perhatikan 386, 3 plus 8 plus 6, jumlahnya berapa? 17, dijadikan satu angka, berarti 1 plus 7, 8. Ya. Nah sekarang ini, angka 5 apa nih? He, betul ya? Ini wow, ini he, ini apa? Yod. Nah sekarang coba saudara perhatikan, ini kan Yod He Waw He sama ya toh. Sekarang kalau ini He itu 5, Waw itu 6, maka 5 plus 6 berapa? 11. Sekarang ini He 5, Yod 10 ditambah jadi berapa? 5 ditambah 10 dijadikan 1 berarti 1. Berarti jumlahnya 6. Sekarang saudara perhatikan nilainya ketemu berapa? 8. Sekarang 5, 6, 5, 10 jumlahnya berapa? 26. Dijadikan satu huruf 2 plus 6 adalah 8. Sedangkan huruf 8 itu adalah huruf Hai atau Het. Itu nilainya 8. Paham nggak saudara? 8 itu huruf Het, dan Het itu artinya kehidupan. Jadi kalau orang percaya kepada Bapa Yahweh, maka dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Lah kalau yang tidak percaya Yahweh gimana? Ya kematian, ya toh. Jadi saya katakan orang mau selamat ngotot menolak Yahweh itu sudah mustahil, impossible saudara. Tidak mungkin orang itu bisa selamat. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat di sini huruf Yod He Waw He nilainya sama 386, 3 plus 8 plus 6 17, 1 plus 7 8, Yod He Waw He ini juga jumlahnya sama 8. 8 adalah angka kehidupan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan Jesus Christ? Orang Kristen masih ngotot pakai Yesus Kristus. Nah, sekarang saya akan convert kata Jesus Christ dalam bahasa Inggris di Google Translate, ya.
Google Translator ini ya, kata English Jesus Christ, kemudian saya translate masuk ke bahasa Ibrani, ternyata saya menemukan di sini tulisan apa? Ayo, siapa yang bisa baca ini? Ini apa ini? Elohim, terus? Ini apa? Adirim. Jadi kata Jesus Christ kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani di Google Translate maka akan ketemu kata Elohim Adirim. Apa sih Elohim Adirim itu, saudara? Ternyata kata Elohim Adirim itu artinya Tuhannya orang sombong. Kata adir itu artinya orang yang meninggikan diri. Sampai di sini paham? Nah, bagaimana dengan saudara mungkin yang mendengar pernyataan saya ini? Karena ini di record untuk YouTube ya, dipublikasikan di YouTube. Bagaimana saudara-saudara yang sampai hari ini masih bertahan dengan Yesus Kristus? Ayo, apakah saudara itu mau tetap bertahan dalam kesalahan, atau setelah mengerti huruf ini saudara tetap ngotot dan berkata pokoknya? Ya kalau sudah jurus pokoknya ya sudah, karepmu dewek gitu ya, terserah Anda, risiko ditanggung sendiri. Tapi kalau saya sudah ngerti nama asli, saya lebih baik memanggil dengan panggilan yang asli. Kalau saudara punya mobil, mobilnya rusak, saudara mau ganti spare part, pengen yang asli atau yang KW2? Yang asli, nggak mungkin mau KW2, saudara, cepat rusak. Nah begitu juga soal nama, saudara. Nama Yahweh, nama Yeshua itu harus kita pahami dengan baik, apalagi kita ngerti nilai gematria. Nilai gematria itu secara pribadi saya membahasakannya adalah didigitalkan. Ya, saya ambil contoh. Saya orang teknik ya, saya orang elektro. Jadi saya ngerti dunia digital. Saudara tahu, sinyal digital itu patah-patah begini. Ya, jadi kalau meleset sedikit, dia nggak bisa terima. Harus flat bentuknya. Tapi beda kalau analog. Pertanyaannya, lebih akurat mana antara digital dan analog? Ayo jawab. Pasti lebih akurat digital, saudara. Kalau analog itu melengkung-lengkung seperti ini, ada toleransinya seperti ini. Kalau digital tidak ada, flat dia bentuknya. Ya. Nah ini juga begini, internet ini juga digital semua, saudara. Kemudian saya ambil contoh lagi, ada pemancar atau transmitter analog, ya, dipancarkan, diterima oleh televisi dengan antena seperti ini. Kemudian ada pemancar atau transmitter digital, sama-sama frekuensinya UHF, sama, diterima di televisi dengan antena yang sama, tetapi ada penerima digital. Sekarang kalau saya tanya, lebih jelas mana analog yang atas apa digital yang bawah? Pilih. Atas atau bawah? Bawah pasti. Karena digital itu flat. Ini dalam dunia elektro, saudara. Kalau saudara ngirim uang ke teman gitu ya, kan pasti ada nomor rekening tuh, nomor rekeningnya panjang gitu, tapi salah satu, harusnya 6 ditulis 7, bisa masuk nggak? Nggak bisa, itu namanya digital, saudara. Nggak ada yang toleransi. Kalau nilainya tidak 6 ya tidak bisa.
sekalipun kacek satu pun tidak bisa. Apalagi kalau digitalnya itu lebih akurat. Ya, saya ambil contoh misalnya seperti ini, saudara. Ini yang saudara lihat ini adalah editing audio. Jadi kalau saudara dengar saya edit video dan sebagainya, saya pasti masuk ke sini, ya, editing video program. Audio editing program, ya, editor. Jadi ini adalah getaran-getaran suara, saudara. Kalau kita melihat audio editor itu di internet banyak. Ada yang namanya audio grabber. Itu ada program namanya audio grabber. Tetapi ada juga yang namanya Cool Edit Pro. Nah, ini saya pakainya Cool Edit Pro kalau editing, saudara. Kenapa kok saya lebih suka pakai ini? Karena editor audio ini dia menggunakan digital. Tidak main potong-potong begitu saja, main tempel begitu saja, enggak akurat, saudara. Tetapi kalau menggunakan digital, saya akan sangat akurat. Coba saudara perhatikan. Ini di menit ke-7, detik 39,945. Ini sudah jelas. Ditambah lagi di sebelah sini akan lebih akurat lagi. Ini berapa panjang gelombang kita tahu di situ. Ya, ini cara kerja saya di sini, saudara. Jadi kalau saya berlama-lama di kamar nih ya utak-utak beginian, saudara. Ya, saya harus hitung dulu. Dulu kan saya suka editing audio kan. Ada orang khotbah sering banyak nama berhalanya, tak hapus, tak ganti nama Tuhan, tapi saya mengambil modulasi orang itu sendiri. Nah, saya potong di situ. Dia bicara ya itu berapa panjang, kemudian orang suka berkata W kan macam-macam, bisa saja ya dan W itu saya gabung dengan panjang gelombang yang sama, lalu saya terapkan di nilai yang sama di sini, maka begitu saya tempelkan, orang yang tadinya panggil nama berhala akan berubah memanggil nama Yahweh dari modulasi orang itu sendiri. Tetapi saya sekarang tidak mau, saudara. Kenapa? Karena saya editing audio yang panggil nama berhala, otak saya keracunan, sehingga saya pernah dulu pada waktu khotbah keceletut gara-gara saya baru editing audio milik orang lain yang minta tolong sama saya. Ada pendeta yang sudah memanggil Yahweh, ya, itu waktu dia nganten dulu, nah dia di shoot gitu ya, terus pendetanya khotbah. Lalu ini teman saya bilang, Pak Lukas bisa nggak kalau ngerubah orang ini supaya kalau setiap ketemu nama berhala itu diganti dengan nama Yahweh. Saya bilang bisa. Ya sini tak bantu saya, tak editkan. Begitu saya edit kan selalu saya hitung. Setiap kali nama A seberapa, nama Yahweh seberapa, saya hitung panjang gelombangnya, masuk terus di otak saya. Sampai akhirnya waktu saya khotbah kecelitut lagi dulu, ya, sampai saya bilang saya minta skor 3 bulan karena mulut saya jadi kotor gara-gara seperti ini, ya. Tapi sejak itu saya bilang saya tidak mau lagi, ya. Saya mau memanggil nama Bapa dengan benar. Amin, saudara. Nah, ini adalah satu pengajaran bagaimana akuratnya angka itu, karena angka memiliki power tersendiri. Tentu saya tidak akan jelaskan ini secara panjang lebar, tapi intinya adalah Yahweh itu 386, Yeshua juga sama. Dan kalau kita melihat, saudara, kata Yeshua itu memiliki filosofi yang luar biasa.
Yeshua itu Yod Shin Wa Ayin. Yod itu artinya tangan terbuka. Tapi Yod itu juga bisa berarti Yahweh. Yod itu juga bisa berarti kerja. Makanya saudara tahu kenapa hari Sabat orang Yahudi tidak boleh kerja. Karena kata Sabat itu tidak ada huruf Yodnya. Tapi kalau Minggu, Senin, Selasa ya, Rishon, Sheni, Selisi, Revi'i, Khamisi, Sisi, semua ada Yodnya. Tapi Sabat tidak ada Yodnya. Makanya Sabat tidak ada kerja, tidak boleh. Unik sekali bukan saudara? Ya. Nah ini yang saya katakan bahwa huruf Ibrani itu sangat spesifik sekali. Yod Shin Wa Ayin dibaca Yeshua. Yod itu artinya Yahweh. Shin Wa Ayin dibaca Sua dari kata dasar Safa dalam bentuk present continuous tense. Present continuous itu artinya sekarang dan sedang berlangsung. Yeshua itu artinya Yahweh sekarang sedang menyelamatkan dan sedang berlangsung. Kata Shin Wa Ayin dibaca Sua itu dari kata dasar Safa. Yeshua Hamashiach He Mem Shin Yod Het. He itu kata sandang. He juga bisa berarti itu. Ya. Atau the dalam bahasa Inggrisnya. Ma artinya tempat. Shia dari kata dasar yang sama, dari kata dasar Safa, dalam bentuk future yang akan datang, yang artinya menyelamatkan. Jadi kata Yeshua Hamashiach artinya Yahweh sekarang sedang menyelamatkan adalah tempat keselamatan. Siapa? Keselamatan kita. Kapan? Kelak kalau kita mati. Amin. Melalui Yeshua Hamashiach, saudara dan saya sudah dipastikan keselamatannya. Haleluya. Sekarang kata Yeshua, Yod itu kepalanya 1, Shin itu kepalanya 3. Ingat kalau saya berdoa syafaat, berdoa penutup, doa imam, tangan saya begini ya, begini ya, begini. Ini huruf Shin saudara. Ini membentuk huruf Shin. Coba kalau saudara perhati, kalau saya berdoa terakhir, Yevarecha Yahweh wa yismerecha, selalu tangan saya begini. Ini bukan saya tangannya mau dibikin macam-macam, ini bentuknya Shin saudara. Shin itu artinya menjaga, melindungi. Jadi ketika tangan saya begini, berarti sama saja saya berdoa mentransferkan energi ilahi untuk menjaga hidup saudara. Amin. Ya. Shin itu 3 kepalanya, Yod 1, Wow kepalanya 1, Ayin kepalanya berapa? 2. Jadi Yeshua kepalanya 7, persis seperti kaki Dian ini, kepalanya 7 saudara. Amin. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Ini bukan satu kebetulan. Nah saudara yang terkasih, demikianlah yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian. Bapa Yahweh memberkati saudara. Haleluya. Malam hari ini saudara-saudara, sebelum kita, jangan dimatikan dulu Som, sebelum kita akhiri, saya ingin meminta untuk, ini ada 2 mempelai Hamashiach dari desa Bangunemo. Kemarin hari Senin dia ikut rapat sinode di sini. Kalau saudara tahu pelayanan para mempelai Hamashiach ini sangat luar biasa saudara. Kemarin ada yang bertanya,
Ini namanya adalah Bapak Pendeta Sargon Batekon bersama dengan Ibu, dan satunya lagi adalah juga seorang pendeta yaitu Ibu Rita Lamudia. Dia bisa menerima Yahweh itu bukan karena nonton YouTube, bukan. Tetapi dia menerima Yahweh itu karena mendapat langsung dari Bapak Yahweh. Untuk itu saya ingin Pak Sargon bersama Ibu dan Ibu Rita bisa maju ke depan sini supaya jemaat yang mungkin belum kenal bisa melihat wajah para mempelai ini, untuk nanti saudara dengar sedikit kesaksian bagaimana sih mereka bisa mendengar atau mengerti nama Yahweh. Silahkan maju ke depan. Nah, nanti gini ya, begini saudara, Pak Sargon ini akan menceritakan bagaimana sih kok bisa mengenal nama Yahweh itu. Kemudian nanti Ibu Rita akan menceritakan perjuangan pelayanan di Desa Bangunemo. Saudara pasti akan ngeri mendengarnya. Pelayanannya itu jangkauannya jauh sekali, ratusan kilometer. Sedangkan kita yang di Magelang kadangkala yang nggak sampai 5 kilo saja malesnya luar biasa. Nah sekarang kita dengar saja ya. Mari Pak Sargon silakan bercerita dari mana asalnya Bapak mengenal nama Yahweh. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan salam. Iya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kami bisa terima nama besar Bapak Yahweh, kami tidak dipengaruhi oleh gereja lain, kami tidak dipengaruhi oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan kami tidak pernah mendengar ajaran tentang nama Bapak Yahweh. Tetapi kami memulai satu pelayanan dengan pelayanan biasa. Ada orang membutuhkan doa, kami doa. Tiba-tiba dalam pelayanan seperti itu, anak saya yang ketiga, umur 24 sekarang, 24 tahun, tiba-tiba dalam pujian penyembahan, Bapak Yahweh berbicara melalui anak itu. Tetapi kami belum mengerti. Kami tidak tahu apa maksud di dalam ucapan-ucapan itu. Kami pernah berdoa, suara Tuhan datang melalui anak itu, dia katakan, hamba-hambaku kuutus ke Lemelu. Saudara tahu tempat itu adalah satu tempat yang sangat terpencil dan jauh dari semua desa-desa yang ada. Kami tidak peduli. Saya sendiri tidak terlalu yakin. Kami pelayanan berikut, suara itu muncul, hamba-hambaku kuutus ke Lemelu. Cuma demikian. Kami tidak peduli. Yang ketiga kali, suara itu muncul, hamba-hambaku kuutus ke Lemelu. Dari situ mulai kami sepakat kita harus pergi ke tempat itu. Saudara tahu jarak tempat tinggal kami dengan tempat itu, Lemelu, ya hampir 100 km. Jalannya tidak bagus. Tetapi kami harus sepakat 6 orang kami pergi ke tempat itu. Saudara, di tempat itu kami masuk nginap di rumah gembala. Gembala di tempat itu tanya, kalian datang di tempat ini dalam rangka apa? Saya menjawab, kami juga tidak tahu. Malamnya kami masuk pujian penyembahan.
Sesudah itu kami istirahat. Besoknya kami ibadah bersama seperti begini. Ada seorang ibu yang maju di depan. Kami mulai berdoa, doakan ibu itu yang sakit. Lalu suara itu muncul kepada anak itu. Hamba-hambaku mundur. Ya. Aku tidak izinkan hamba-hambaku mendoakan ibu itu. Nah, sesudah itu usai ibadah kami keluar. Bapak Gembala katakan kalau boleh ada satu keluarga yang punya anak 2, semua terganggu jiwa. Satu dikurung, satu diikat. Kami pergi ke rumahnya, kami doakan. Sementara kami doa, suara itu muncul, hamba-hambaku mundur, aku tidak izinkan. Ya, kami jadi bingung, bahkan tambah bingung. Kami kembali ke penginapan. Kami masuk pujian penyembahan, masuk malam ketiga. Malam ketiga jam 4 subuh kami masuk pujian penyembahan. Dari situ kami tahu rencana Tuhan. Tuhan katakan hamba-hambaku kubawa di negeri ini. Sebab di negeri ini kubukakan 1/8 penguasa yang ada di jagat raya. Mulai mempelai Rita, ambil buku, ambil pulpen, mulai catat. Yang disingkapkan pertama, kekuatan raksasa, mulai dicatat. Saudara, kalau kami bersaksi dari awal pelayanan, 1 hari 1 malam tidak habis peristiwa yang kami lewati dalam pelayanan. Tapi singkat-singkat. Malam itu Tuhan katakan di tempat ini kubukakan 1/8 penguasa yang ada di jagat raya. Namanya dan cara kerja kuasa kegelapan untuk mengikat gereja Tuhan. Kita tahu kalau kekuatan sesembahan kita ada di nama. Jika kita sebutkan nama Bapa Yahweh, kekuatan ada di nama itu. Kita katakan dalam nama Adonai Yesus Masih ada kekuatan, iblis bisa lari. Kekuatan iblis ada di nama. Bapa Yahweh bukakan nama-nama iblis itu. Nah, Bapak dan Ibu, 5 hari kami di tempat itu, lalu kami kembali. Suara itu muncul, katakan hamba-hambaku kembali ke tempat penginapan. Lakukan doa dan puasa 14 hari, siang malam. Tidak makan, tidak minum selama 14 hari. Setelah 14 hari, kami terus dalam pelayanan. Tuhan mulai bukakan 7 malaikat Lucifer. Jika kalian pernah mendengar, malaikat Rosario itu masih di bawah. Jika kalian pernah mendengar, Maria Marguela itu bawahan yang paling rendah. 7 malaikat Lucifer itu bawahan Lucifer, Lucifer yang paling atas. Dibukakan semuanya, cara kerjanya, nama-namanya semua. Nah, saudara yang terkasih, dari situ muncul janji Tuhan kepada kami, saatnya aku akan membukakan nama Lucifer. Suara Tuhan datang, dia katakan saatnya aku akan membukakan nama Lucifer. Kami terus pelayanan. Lalu satu ketika kami masuk dalam pujian penyembahan, kami punya tim banyak orang. Dari GBI, dari Pantekosta, dari Protestan, dan dari gereja yang kami tinggalkan GABK. Kami bertiga dengan anak itu. Lalu saudara yang terkasih, dari situ Bapak Yahweh katakan begini, hamba-hambaku, sebelum nama Lucifer kubukakan kepada hamba-hambaku, kubukakan dulu namaku. Ya, kami mulai terus dalam pujian penyembahan. Lalu Bapak Yahweh sendiri katakan, namaku Yahweh. Di tengah-tengah pujian dan penyembahan,
Suara Bapa Yahweh melalui anak yang dia pakai itu, dia katakan namaku Yahweh. Lalu dia katakan, dan jika hamba-hambaku mendengar sebutan Yehova, itu bukan namaku, itu dialek, itu logat. Dan jika hamba-hambaku mendengar sebutan Yehuwa, itu bukan namaku, itu logat, itu dialek saja, tetapi namaku Yahweh. Nah, saudara yang terkasih, tepatnya tanggal 11 Oktober tahun 2013, kami dari satu kelompok yang terdiri dari Gereja Betel, GPDI, Protestan, mulai satu persatu mundur. Di kelompok ini ada 4 orang gembala, termasuk Ibu Rita dan 3 orang gembala yang ada di Gereja Betel. Mereka bertiga mundur karena nama itu. Gembala Rita terus bertahan. Tetapi saudara yang terkasih, tidak sedikit tantangan yang dia lewati, bahkan saya lewati. Kami satu gereja. Ya, nanti sebentar Ibu Rita bersaksi sedikit, dia teruskan. Kami di pelayanan, dia adalah pendoa syafaat melawan roh-roh jahat. Dengan demikian mulai kami mengalami tantangan demi tantangan kami lewati, tetapi kami tidak pernah menyerah. Banyak orang yang mulai menghalangi pelayanan, tetapi semakin banyak orang yang mencari pelayanan. Sampai hari ini kami terus ditelepon. Anak yang dipakai Tuhan itu terus menerima telepon di rumah bahwa masih banyak orang yang membutuhkan pelayanan. Pada tanggal 23 September kami berdua dipanggil menghadap kantor sinode, lalu diadili oleh ketua sinode. Saudara, kami dinasihati selama 4 jam. Kami tidak buka mulut, kami hanya mendengar nasihat, dimarah, tetapi kami terima. Anehnya saudara, setelah ya sekitar 4 jam, lalu ketua sinode tanya, saya tanya, dari mana kalian dapatkan nama itu? Mungkin kalian dipengaruhi. Lalu saya katakan, Ibu Rita silakan bersaksi. Setelah dia bersaksi, lalu ketua sinode kami dia katakan, oh kalian tidak salah. Memang nama Tuhan kita itu Yahweh. Dan dia sempat katakan begini, kita harus hati-hati menyembah Allah. Sebab Allah itu jin, itu diucapkan oleh ketua sinode sendiri, keluar di mulut ketua sinode. Allah itu jin, Allah itu dewa yang disembah oleh bangsa yang ada di tempat yang lain, bukan di Israel, bukan di Yahudi. Lalu dia katakan, kalian jangan tinggalkan pelayanan, sekalipun kalian ditolak, diperlakukan yang tidak wajar, kalian jangan tinggalkan pelayanan. Sebab yang kalian bawa dalam pelayanan itu adalah nama Tuhan kita. Ya, kami kembali terus melayani. Lalu kemudian pada tanggal 14 Oktober kami dibawa di persidangan, sidang sinode seperti yang kemarin. Tetapi sidangnya dihadiri sekitar 500-an orang, hamba-hamba Tuhan sekitar 200-an, karena termasuk gereja yang besar. Lalu saudara yang terkasih, mulai kami diadili. Kami diperhadapkan dengan 7 hamba Tuhan pengerja sinode. Saudara, maunya mereka mempermalukan kami di hadapan orang banyak, tetapi sebaliknya, bukan kami yang menjadi malu di saat kami dihakimi,
tetapi dari 7 hamba Tuhan tidak ada yang berani buka mulut untuk mengatakan kesalahan-kesalahan kami, tetapi sebaliknya mereka yang mulai dipersalahkan melalui seorang hamba Tuhan yang ada di Madura yang diundang pada waktu itu. Lalu saudara yang terkasih, dengan demikian kami kembali ke persidangan. 1 bulan kemudian kami terima surat pemberhentian. Ya, kami terima. Tetapi kami tidak pernah menyerah. Saudara yang terkasih, kami terus dalam pelayanan. Saya saksikan sedikit di pelayanan kami dihakimi dari sinode, dari pengerja sinode. Saya pernah dilapor 1 kali di kepala desa karena pelayanan. Tetapi saudara yang terkasih, setelah saya hadir di tengah-tengah kumpulan di rumahnya kepala desa, saya tidak bicara apa-apa di pertemuan itu, tetapi orang-orang di sekitar itu yang memberikan keterangan karena kami dituduh melakukan kesalahan. Waktu kami doa, anak itu nyatakan begini, di rumah ini ada satu benda yang ditanam oleh seorang dukun. Dia katakan begini, di sudut rumah ini ada satu benda yang ditanam oleh seorang dukun. Dia tentukan orangnya. Kami tidak berani gali jam itu. Saya undang pemerintah. Saya undang pemerintah, saya katakan, Bapak jadi saksi karena petunjuk kami terima bahwa di tempat ini ada satu benda yang ditanam oleh seorang dukun, itu soptex yang ada darah. Sebab soptex yang dipakai oleh seorang anak muda yang sedang sakit. Nah, lalu digali dan disaksikan oleh pemerintah, ternyata ada. 2 tahun lamanya ditanam, benda itu masih utuh. Lalu dibakar, tetapi sudah disaksikan oleh pemerintah. Lalu kemudian saudara yang terkasih, si ibu ini yang dituduh memiliki kekuatan sihir, dia katakan, saya tidak memiliki kekuatan itu, kalau boleh saya didoakan. Lalu dia undang pendetanya bersama stafnya, staf pelayan, untuk didoakan. Si lawannya tidak mau, dia katakan, saya terima kalau tim doa yang mendoakan. Si ibu itu tidak mau. Dia undang pendetanya, didoakan, tidak ada apa-apanya. Lalu si pendetanya katakan begini, tunggu 1 bulan, jika tidak ada yang terjadi, tuntut nama baik. Lalu 1 bulan tidak ada yang terjadi, dia lapor. Katanya kalau tidak beres di pemerintah desa, dia di kepolisian. Tetapi saudara, setelah kami dipertemukan, saya belum buka mulut. Orang itu sudah menyerah, dia katakan, ya kalau boleh kita berdamai saja. Tidak usah kita permasalahkan lagi. Kemudian belum lama kami mendoakan seorang ibu yang dari gereja Betel. Pendetanya tidak mau, dia lapor ke pemerintah, kami diadili. Tetapi puji Tuhan, sekalipun demikian, ibu yang tidak berdaya itu sampai sekarang dia masih hidup. Tetapi kami diperlakukan seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu, kami tidak pernah menyerah, sekalipun tantangannya seperti itu. Tetapi kami tidak pernah menyerah. Kami terus maju dan maju untuk melayani. Oleh karena nama Bapak Yahweh, kami harus difitnahkan segala yang jahat. Jadi puji Tuhan Bapak dan Ibu yang hidup di kota seperti ini, memang tidak sedikit tantangan. Tetapi jangan pernah menyerah, jangan takut. Sebab nama Bapak Yahweh yang kita sanjung hari ini adalah Bapa yang berkuasa menolong, menyertai kita sekalipun dalam kesulitan. Jadi itu yang kami alami dalam pelayanan. Puji Tuhan. Shalom.
Ada pepatah kuno katakan begini, biar anjing menggonggong kapilah berjalan terus. Sekali Yahweh, selamanya Yahweh. Ada sukacita yang besar dalam pelayanan ketika Bapak Yahweh mengutus kami. Kami bukan orang pintar, bukan latar belakang sarjana, tetapi kami dalam pendidikan yang rendah. Tetapi Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat hati. Kami yang berenam, 5 orang bisa bawa sepeda motor, saya tidak. Berenam cuma memiliki sepeda motor 2. Kadang-kadang perjalanan yang jauh, saya pribadi nitip. Di tengah jalan saya nunggu antrian, diantar balik pulang. Tetapi ketika Ibu Leli pada waktu hamil, dia harus satu sepeda motor 3, bapak sama ibu kemudian dia di tengah. Tetapi itu tidak pernah mematahkan semangat kami. Kami berjuang bukan atas keinginan kemauan kami, bukan kepentingan pribadi kami, tapi untuk semua orang. Sekalipun perjalanan dia sampai 100-an kilometer, 50 kilometer, kadang-kala kami harus nginap seminggu, kami tidak pernah menyerah. Berpuasa untuk pelayanan itu bagian dari pelayanan. Kami tidak pernah mundur. Pelayanan kami, pelayanan kasih. Bapak Yahweh berikan kepada kami dengan cuma-cuma, kami berikan dengan cuma-cuma. Saatnya akan tiba kita berdoa bersama. Jika Bapak Yahweh mengizinkan, tim ini akan melangkah bersama untuk pemulihan, pembebasan di kota Magelang ini. Sebab setiap kota punya penguasa. Kenapa kebenaran tidak pernah dimengerti dan dipahami, diterima oleh gereja Tuhan di masa kini? Itu bukan keinginan mereka, tetapi ada roh yang mengikat. Satu roh punya kekuatan 3.000 anak buah, paling sedikit ada 24.000. Jika satu pribadi diikat oleh 5 roh kali 3.000, berapa setan yang ada dalam pribadi orang itu? Itu kami tidak bicara sombong, tetapi itu kami menyampaikan supaya kita yang sudah terima nama Bapa Yahweh jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Fitnahan, tantangan dan masalah semakin hari semakin bertambah, tetapi kuasa Bapa Yahweh juga semakin hari semakin luar biasa. Itu yang kami dan rasakan. Kami dikeluarkan dari gereja asal hanya berdua. Saya diadili dengan 7 anggota sinode, dipilih kamu tetap ke tim doa atau menjadi gembala. Saya cuma katakan begini, selama saya melayani, kedua tugas ini tidak pernah terbengkalai. Tetapi kalau bapak-bapak memaksakan memilih salah satu di antara 2, saya harus ke tim. Sebab kebenaran sudah disingkapkan. Saya dengar sendiri, mata saya melihat dan saya merasakan. Saya menderita penyakit kista 1 tahun 2 bulan 4 hari. Bukan dioperasi oleh dokter, tapi Bapak Yahweh yang operasi sendiri. Saya tidak keluar uang. Yang saya keluarkan hanya waktu dan menyerahkan hati saya untuk Tuhan. Yang dikatakan begini, kamu jangan pernah bersungut dengan penyakitku, hai hambaku. Tetapi setiap melakukan perintahku, dalam waktu yang dekat, aku akan angkat penyakitmu. Saya mulai memakai logika saya. 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. Apakah saya masih memperoleh kesempatan kesembuhan itu? Hanya 3 hari suara itu datang. Kami dipanggil pelayanan, masuk pujian penyembahan. Suara Tuhan katakan, hamba Korita berlutut, aku akan angkat penyakitmu. Saat itu juga penyakit saya hilang. Mungkin di tempat ini ada yang menderita penyakit. Saya mau katakan hari ini, jika kita sedang mengalami hal itu, berarti Bapak Yahweh mengasihi kita. Sebab kasih Bapak Yahweh tidak seperti dengan kasih yang Tuhan atau manusia berikan kepada kita. Ada yang katakan, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Kita harus membayar harga.
ketika dalam segala persoalan dan tantangan, yang kami lakukan adalah menangis di kaki Tuhan. Bahkan di tim ini, saya seringkali dapat teguran, sebab saya orang paling pemarah. Kalau orang itu salah, memang saya harus katakan kesalahannya. Tetapi ketika dalam doa pelayanan pujian dan penyembahan, dikatakan, kenapa hatimu marah? Bukankah engkau menerima dengan cuma-cuma? Lakukanlah dengan cuma-cuma. Jangan balas marah dengan amarah, tetapi balas amarah dengan kasih. Temperamen masa lalu saya seperti itu saya tidak bisa terima. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan menyerahkan hidup bagi Bapak Yahweh, Bapak yang menolong saya. Untuk itu jangan pernah menyerah sekali lagi. Sebab ke depan masih ada banyak tantangan. Ketika kami dikeluarkan berdua, sekalian keluar 6. Dan sekarang 7 bulan kemarin Pak Ketua buka sidang di sana dengan jumlah 10 lebih, tapi sekarang sudah 33 jiwa. Puji Tuhan. Kata sesama umat Tuhan di sekitar, mereka tidak bisa beli lokasi tanah untuk pembangunan kehilat. Siapa mereka? Jumlah mereka sedikit, kekayaan mereka tidak ada bisa dihitung. Tetapi kemarin tanggal 1 Februari 2016 kami serah terima pembelian lokasi 30 kali 30 dengan 26 juta dibayar tunai. Dan itu bukan kekuatan kemampuan kami, karena firman Elohim kepada kami katakan, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu hadapi, lakukan doa pujian penyembahan, maka masalahmu akan selesai. Mungkin kita punya masalah berbeda-beda, tetapi saya mengatakan hari ini kami berbagi, jangan pernah lupa doa, pujian dan penyembahan. Bapak Yahweh akan menyelesaikan persoalan. Itu yang saya mengatakan, jika kita masih bisa sempat beribadah bersekutu bersama-sama, lakukan itu. Dan dia katakan, tarik napas doa, hembuskan napas doa, jagalah hatimu, tidak akan lama lagi Yahweh mau datang. Jangan sampai sia-siakan waktu. Sekarang masih ada kesempatan. Mengakhiri kesaksian ini kami akan menyumbangkan satu buah lagu. Saya tambahkan sedikit, karena kami di pelayanan banyak berhadapan dengan Lucifer. Kalau Lucifer melakukan aksinya luar biasa. Tetapi dari situ kami mengerti rancangan Lucifer untuk gereja Tuhan. Satu ketika kami pelayanan, Lucifer manifestasi lewat seorang ibu. Lalu dia katakan begini, sekalipun kamu tinggalkan aku, tetapi masih banyak gereja Tuhan yang menyembah Allah. Bukankah itu kesenangan bagiku? Itu yang kami temukan sudah ulang-ulang. Jadi itu yang saya sampaikan, puji Tuhan. Kita beruntung, bahkan kita bersuka cita dan berbahagia, sebab kita menerima nama yang kudus, nama yang besar, yang adalah pemilik surga yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita berjuang untuk meraih. Amin, haleluya. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk. Bapak Yahweh memberkati. Saudara sekalian, saya sangat terkesan dengan pelayanan para mempelai Hamasyah ini. Mereka kalau pelayanan selalu bawa pisau, karena terkadang mereka harus berhadapan dengan ular-ular besar. Tidak jarang juga mereka nginap di hutan karena kemalaman. Dan pelayanan ini sangat luar biasa. Doa puasa itu sudah menjadi bagian di dalam hidupnya. Pelayanannya ratusan kilometer, yang ada di pikirannya bukan duit, tapi yang ada di pikiran, kesukaannya adalah saat ada orang didoakan dan menjadi sembuh,
ketika ada orang yang menerima Yahweh dan dibaptis, itu adalah merupakan kesukaan bagi kekasih-kekasih mempelai Hamasiah ini, saudara. Untuk itu saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa mendukung beliau ini di dalam doa, supaya pelayanannya akan semakin bertumbuh dan jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa.